Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kali ini saya akan berbagi tentang persiapan observasi dengan judul "Apa benar seribet yang dibayangkan?" Persiapan observasi praktik pembelajaran pada pengelolaan kinerja PMM. Di bulan Januari kemarin, Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan sedemikian rupa bahwa sebenarnya pengelolaan kinerja di PMM itu dibagi menjadi kemarin menjadi berapa ya? 4 ya. Yang pertama praktik pembelajaran, yang kedua yaitu tugas tambahan, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat perilaku kinerja. Yang perlu digarisbawahi adalah pada pengelolaan kinerja PMM itu yang dinilai hanya 2, yaitu praktek pembelajaran dan yang kedua perilaku kinerja. Sedangkan tugas tambahan sebagai opsional dan pengembangan kompetensi hanya sebagai pertimbangan. Nah, mari kita laksanakan. Tentunya kita masih ingat alur pengelolaan kinerja, yaitu perencanaan yang tadi bulan Januari, bulan Februari adalah persiapan observasi, dan Maret pelaksanaan observasi, April dan Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja. Yang perlu digarisbawahi dalam persiapan ini, bulan Februari ini bisa juga langsung dilaksanakan praktik pembelajaran. Kita langsung aja mempraktekannya. Yang pertama, kita harus masuk ke PMM kita masing-masing, akun guru. Tidak usah saya ulangi bagaimana cara masuk. Bapak Ibu sudah tahu. Kita kemudian menu pengelolaan kinerja. Ini sudah muncul. Nah, ini ada pelaksanaan kinerja 1 Januari sampai 30 Juni. Ini pertama ada lakukan observasi kelas, ada kumpulkan dokumen, pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini bisa kita kumpulkan sampai akhir bulan Juni. Kita coba langsung observasi praktik kinerja saja. Cek langkah observasi. Nah, ini ada praktik kinerja, ada indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, karena saya memilih aktivitas interaktif, ada 3 fokus perilaku yang harus kita tekankan. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Ini juga ada beberapa perilaku yang dianjurkan, misalkan saya baca saja 1 ya. Guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Itu kita bisa memasukkan ketiga fokus perilaku ini pada RPP atau modul ajar kita untuk dapat mempermudah dalam pelaksanaannya. Yang dihindari juga ada. Tentu Bapak Ibu juga berbeda karena kemarin kan ada 8 indikator yang harus dipilih yang sesuai kekurangan sekolah masing-masing, yang kuning atau yang merah. Tetapi jika SD-nya sudah hijau semua, tinggal Bapak Ibu menguatkan yang mana, bebas memilih. Seperti ini, sebagai guru maupun kepala sekolah juga harus tahu fokus perilaku ini. Nanti saya akan bagikan juga ke 8 rubrik observasi kelas ini. Kemudian klik saya mengerti. Kita ke bawah bagian 1. Pelaksanaan observasi. Nah, jika ada kotak biru ini berarti kita bisa mengisi, yang masih abu-abu ini nunggu periodenya. Langsung saja lanjutkan.
Nah, formulir diskusi persiapan. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Ini ada pilihan maksimal 3, target yang Bapak Ibu ingin tekankan. Kalau saya langsung ya ini, guru memfasilitasi kegiatan belajar yang memberikan peran pada semua peserta. Nah, saya milih ini, kemudian pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi, dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok. Saya pilih ketiga-tiganya karena ini alasan saya saling berkaitan. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku dari ini, ketiga ini, caranya bagaimana? Misalkan kita jelaskan singkat, saya akan menerapkan misalkan model pembelajaran kooperatif itu bisa belajar kelompok ya, bisa melalui problem based learning, diskusi ya, seperti itu ya, pelajaran kooperatif. Kemudian diskusi kelas, membuat pertanyaan HOTS, membuat berbagai pertanyaan. Misalkan HOTS itu kan yang membuat anak berpikir kritis, misalkan gitu. Dan yang penting melakukan presentasi. Tentu dalam pengelompokan ini kita harus menyesuaikan kemampuan anak mencampurnya. Dalam arti ketika anak yang pintar tidak harus dengannya pintar semua, tapi kita bagi rata agar saling bisa membantu, saling bisa menguatkan. Kemudian ke bawah ada jadwal observasi. Diskusikan dulu dengan atasan. Karena saya belum diskusi, yang ini saya lewati, kita isi jenjangnya. Kalau saya SD, kemudian kelasnya diisi masing-masing. Kalau saya kelas 5, ini juga mata pelajaran yang ingin direncanakan apa. Misalkan Bapak Ibu ganti misalkan matematika, juga akan muncul. Nah, ini ada pilihan matematika, agama. Kalau saya IPAS saja ya, IPAS. Nah ini ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Catatan lain opsional ini jam observasi, kira-kira jam berapa. Dan langkah terakhir, unggah dokumen. Karena saya belum tahu jadwal observasi, belum bisa membuat RPP atau modul ajar. Yang perlu diperhatikan ini ada format PDF-nya maksimal 10 MB. Jika Bapak Ibu sudah yakin semua terisi, kumpulkan. Karena ini belum, berarti simpan draft saja. Simpan dan keluar. Nah, tugasnya ini dalam persiapan observasi sudah selesai. Misalkan ini saya mau mengumpulkan misalkan pengembangan kompetensi, kita buka. Nah, ini hasil pengembangan kompetensi kita. Ini ada pengembangan kompetensi RHK ya. Sebetulnya ini bukan RHK ya, tapi indikator 18 indikator yang kita pilih kemarin. Contohnya ini saya ambil meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri aksi nyata. Coba saya kumpulkan. Nah, ini ada. Kebetulan saya sudah mempunyai, unggah dari laptop atau ambil dari bukti karya. Saya contohkan unggah dari laptop. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya sudah membuat folder khusus seperti ini. Nah, ini kan ada 3 nih. Seperti tadi kan. Yang pertama kan praktik, pembelajaran, tugas tambahan, pengembangan kompetensi. Yang keempat tadi kan perilaku kerja. Nah, saya sudah membagi folder saya juga sesuai dengan nomor pengembangan kompetensi. Nah, ini coba saya buka. Nah, ini akan saya cek. Nah, seperti ini sertifikat aksi nyata saya sudah
lolos pada tanggal 15 Januari. Judulnya ini 32 JB. Berarti ini sudah benar, ketik close saja. Nah, ini kan baru satu nih. Bapak Ibu jangan kumpulkan dulu tapi simpan draft. Misalkan kalau bulan-bulan yang akan datang dapat sertifikat lagi kan kita bisa gabungkan kembali. Saya simpan draft saja. Kemudian ini narasumber. Nah, ini saya juga sudah melakukannya tetapi belum membuat sertifikatnya, belum meminta pada sekolah. Ini peserta berbagi praktik baik saya juga sudah ada. Dan ini sesuai dengan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Sebenarnya berbagai praktik baik ini, peserta ini nih poinnya 4, tetapi saya kemarin memilih 2. Kalau 2 di kolomnya ini sesuai 2. Kalau ini saya juga sudah, saya contohkan 1. Berarti tadi peserta berbagai praktik baik saya sudah buat folder, tinggal klik, tinggal memilih yang mana, bebas ya Bapak Ibu. Mungkin saya ini open, kalau cek juga bisa dibuka. Nah, ini berbagi praktik baik dan aksi nyata guru. Nah, tentu ketika Bapak Ibu mengikuti webinar yang berkaitan dengan pendidikan ya, step kedua nanti saya unggah sekalian juga nggak apa-apa, saya unggah kan ini simpan draft. Saya simpan draft semua karena bukan takut sih, kalau bulan Februari dan lanjutnya kan ada sertifikat menyusul bisa digabungkan. Ini BIMTEK 2-3 hari 8 poin, saya juga sudah punya BIMTEK. BIMTEK diklat 2-3 hari. Saya sudah pilih yang ini saja. Nah, ini kemarin pelatihan menggunakan MPI dari Canva, Bapak Ibu. Saya juga mengikuti diklat ini juga tidak asalan, tapi ini ada tugas praktiknya. Simpan draft. Peserta webinar ini juga sama aslinya dengan peserta berbagai praktik baik. Webinar, seminar, prakarya ini juga saya sudah mempunyainya. Nah, ini SID aja dari Kudus sendiri. Simpan draft. Nah, yang perlu digarisbawahi ternyata ketika kita mengambil pengembangan kompetensi lebih dari 32, hasilnya ini melebihi ekspektasi Bapak Ibu. Nah, demikian. Kalau tugas tambahan ya sesuaikan. Kalau saya kemarin guru piket, mungkin Bapak Ibu ada yang jadi OPS maupun bendahara maupun pembina ekstrakurikuler juga bisa dimasukkan. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak seribet yang dibayangkan kan? Yang perlu digarisbawahi, kita ikuti saja alurnya, kita ikuti saja program pemerintah, karena kita sebagai guru harus semangat belajar. Kalau kita semangat belajar, tentu murid-murid kita juga semangat. Demikian. Maaf, suara saya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.